Kita hidup dalam masyarakat yang masih terbelenggu oleh patriarki. Sejak dulu, perempuan selalu dianggap objek yang lemah dan pantas untuk menelan kepahitan ketidakadilan. Hal ini membuat mereka sering dilihat sebelah mata oleh para laki-laki. Padahal, perempuanlah yang memegang hampir seluruh aspek kehidupan. Ketika perempuan tidak diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki, maka disitulah sebuah bangsa menjadi sangat tertinggal. Lalu, kenapa peluang yang sama tidak selalu terbuka lebar bagi mereka? Perkenalkan, nama saya Ulum Arifah, saya dari RF Feminis Surabaya. Saya Ulul Albab Anuri, saya mahasiswa dan memiliki kesibukan di bidang aktivis lingkungan dan juga politik. Namun saya juga mengikuti isu-isu tentang gender. Halo, perkenalkan, aku David Ferdinand Sitorus, aku mahasiswa dan pecinta seni. Kalau yang saya pikirkan ketika terlintas kata feminisme adalah bagaimana memperjuangkan hak kesetaraan dan peluang tanpa memandang gender sebetulnya. Karena dalam feminisme sendiri tidak hanya perempuan yang diuntungkan, tapi laki-laki juga terlepas dari tekanan-tekanan tentang stigma-stigma maskulinitas. Kata feminisme, aku selalu mikir itu tentang perjuangan wanita untuk mendapatkan hak-haknya yang setara dengan pria gitu. Ketika mendengar kata feminisme, yang saya ingat adalah tentang kemanusiaan perempuan. Jadi perempuan itu juga manusia. Penting, tapi ada beberapa kesalahpahaman yang ada di lingkungan sosial kita gitu tentang apa itu feminis, dan masih banyak miskonsepsi tentang apa itu feminis gitu. Kalau di Indonesia sangat-sangat dibutuhkan karena apa? Memang sekarang kita mengetahui bahwa gerakan feminisme juga sudah maju, akan tetapi masih banyak tantangan nyata yang kemudian kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan-permasalahan terkait perempuan itu masih sangat kompleks dan sangat banyak di Indonesia. Pertama, kita hampir semua perempuan di Indonesia itu punya pengalaman sosial. Yang pertama adalah stigmatisasi atau cap buruk. Jadi ada banyak banget fenomena anggapan pelakor, tapi tidak ada fenomena sebaliknya. Sebenarnya feminisme juga harus diperjuangkan, tetapi harus menyesuaikan dengan konteks budaya. Untuk apa? Untuk menghormati, untuk menjunjung tinggi budaya-budaya di Indonesia dengan juga memperjuangkan hak kesetaraan yang inklusif. Kemudian kekerasan banyak sekali jenisnya, mulai dari yang offline sampai ke yang online, sampai kemudian yang terakhir adalah beban ganda. Perempuan ketika dia pintar, ketika dia berprestasi, ketika dia kemudian bekerja, dipertanyakan apakah ia bisa menjadi seorang ibu yang baik juga. Tapi tidak sama halnya dengan apakah ketika laki-laki bekerja dengan baik lalu dia dipertanyakan apakah dia menjadi laki-laki atau ayah yang baik di keluarganya. Tahun 2024 itu skor kesetaraan gender di Indonesia 68,6%, sedangkan global rata-rata adalah 68,5%. Jadi sebenarnya Indonesia itu lebih tinggi 0,1%. Sedangkan skor di Indonesia itu dalam 19 tahun terakhir itu ada 16 kali report. 16 kali report itu kurang lebih rentang di Indonesia antara 68, sekian persen sampai 70%. Jadi pergerakan skor tentang kesetaraan gender itu juga dipengaruhi dengan keadaan sosial, keadaan ekonomi saat itu juga. Terus kemudian kenapa perlawanan atau mungkin sinisme terhadap feminisme di Indonesia itu masih cukup kuat? Karena pertama, persebaran informasi di Indonesia itu berbeda-beda, belum cukup merata. Terus kemudian apa yang relate di satu tempat itu belum tentu juga relate di tempat-tempat yang lain.
Terus kemudian Indonesia itu adalah tempat yang sangat-sangat kaya budaya, kaya sosiokulturalnya sangat kuat sekali, sangat luas sekali juga. Jadi berbeda-beda juga kondisinya di satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi kemungkinan kenapa feminisme itu masih punya banyak tantangan, karena memang Indonesia itu sangat besar sekali. Saya sebagai seorang yang besar di budaya Batak yang cukup sangat bisa dibilang patriarkinya sangat keras gitu, mungkin bisa dibilang radikal. Bisa dilihat dari budayanya sendiri tuh kayak marga, laki-laki itu sangat penting gitu. Sebagai laki-laki, jadi dipandang dari sudut laki-laki. Untuk di Surabaya sendiri, saya rasa sudah mulai maju ya, tapi tetap saja masih banyak sekali tantangan-tantangan yang kemudian dihadapkan terutama bagi seorang perempuan. Contoh simpelnya saja dalam bidang organisasi. Kenapa kalau dalam sebuah kepanitiaan si konsumsi itu wajib cewek? Dan itu kan bisa juga ya, pria juga bisa sebetulnya, tidak harus perempuan. Mengapa kemudian hal yang berkesinambungan dengan konsumsi kesehatan itu perempuan, padahal laki-laki juga bisa? Itu contoh simpelnya saja kalau di ruang lingkup sekitar ataupun kota Surabaya. Menurut aku, feminis itu adalah suatu yang tepat ketika wanita-wanita ini berbicara dengan keadilan itu berbeda dengan kesetaraan. Yang mereka minta itu adalah kesetaraan, bukannya keadilan. Dan menurut aku yang harusnya diambil di situ adalah keadilan. Kesetaraan itu belum tentu adil gitu. Semisalnya aku bayangin kalau kalian pengen bekerjanya sama seperti laki-laki, laki-laki juga bekerja sebagai kuli, mengangkat batu. Tapi wanita secara fisik tidak lebih kuat daripada pria, dan itu harus dimaklumi. Tapi yang di sisi yang ini tidak selalu ter-highlight oleh aktivis feminis gitu. Jadi sebenarnya isu utamanya atau masalah tantangan utamanya dalam pergerakan-pergerakan feminisme dan kemanusiaan-kemanusiaan ini adalah fragmentasi organisasi. Jadi banyak sekali organisasi-organisasi yang memperjuangkan tentang kemanusiaan-kemanusiaan ini, tentang kemanusiaan-kemanusiaan perempuan, tentang feminisme dan lain sebagainya, tetapi kemudian memiliki visi, misi, dan isu masing-masing. Isu sektoralnya masing-masing, ada yang fokus di sini, dan lain sebagainya. Ada juga yang berbeda-beda, bahkan ketika kita melihat perjuangan tentang banyak sekali demo saat itu tentang Omnibus Law, di balik itu banyak sekali pertanyaan kenapa RUU TPKS diajukan juga, karena itu dianggap tidak cukup penting. Jadi masih banyak sekali dipertanyakan. 100% didukung untuk menentang Omnibus Law, tapi tentang RUU TPKS masih hampir saja juga tidak diperjuangkan juga saat demo saat itu. Cukup banyak ya perkembangan sekarang ini. Isu-isunya semakin kuat, semakin luas, dan perempuan juga semakin lama semakin solid juga. Banyak juga laki-laki yang kemudian lebih proaktif juga, lebih melek dalam tanda kutip terhadap kemanusiaan perempuan dan masalah-masalah perempuan ini. Bahkan sekarang teman-teman feminisme juga semakin berkembang dan merangkul dengan isu-isu lintas sektoral juga, misalnya tentang teman-teman disabilitas dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya sekarang sudah cukup ada kemajuan daripada tahun ke tahun karena akses informasi juga lebih mudah. Jelas perjuangan atau peran laki-laki dalam feminisme itu sebagai pendukung dan juga sebagai aktor perubahan yang aktif. Mengapa demikian? Karena kalau kita berbicara tentang isu feminisme, isu perempuan ini bukan hanya soal perempuan saja, tapi bagaimana kemudian isu ini menjadi isu kemanusiaan. Apalagi sekarang kita sudah di zaman yang berbeda, banyak laki-laki yang udah melihat wanita itu bukan sebagai objek aja, berbeda pada zaman dahulu yang memang melihat wanita itu sebagai
objek gitu yang bisa disuruh-suruh gitu. Sebetulnya masalah ini bukan tentang hanya masalah perempuan, tetapi ini juga tentang masalah laki-laki. Karena patriarki itu bukan tentang hanya mengunggulkan laki-laki, tetapi mengunggulkan yang kuat. Hal simpel aja sih menurut aku, mendukung pasangannya untuk bisa berkarir dan memberikan kebebasan untuk memilih kehidupannya ke depannya gimana. Laki-laki baik perempuan harus menjadi penopang. Masyarakat, pemerintah, stakeholder juga harus ikut andil dalam memperjuangkan isu-isu tersebut, isu-isu feminisme dan juga isu-isu kemanusiaan, otomatis atau termasuk dalam hal yang menyinggung perempuan. Negativisme terhadap mungkin terminologinya dulu ya gitu. Karena ketika ada kata-kata feminisme, banyak orang yang kemudian sinis terhadap itu, tetapi ketika kita membicarakan tentang kemanusiaan perempuan, mungkin mereka lebih bisa terima. Gimana cara orang melihat feminisme itu dari feminisme sendiri? Maksudku ketika kita meminta hak yang setara, kita juga memiliki kewajiban yang sama gitu. Karena hak dan kewajiban itu selalu datangnya beriringan gitu. Saya berangkat dari tempat tinggal saya yang patriarki. Sebagai pria yang tumbuh dalam budaya patriarki, di sini saya hanya ingin merubah pola pikir masyarakat tentang feminisme. Kita pahami dulu apa itu sebenarnya feminisme. Kebanyakan di tempat saya feminisme itu gerakan yang melawan laki-laki. Padahal feminisme sebenarnya tidak siapa yang lebih dominan, tapi siapa yang kemudian mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan porsinya. Dengarkan dulu apa yang tidak relate di kamu, bisa jadi itu relate di orang lain. Apa yang bukan menjadi masalah di kamu, bisa jadi itu menjadi masalah di orang lain. Apa yang tidak menyakitkan di kamu, bisa jadi itu menyakitkan di orang lain. Feminisme tidak hanya menguntungkan perempuan, tapi juga pembebas pria dari tekanan-tekanan maskulinitas atau stereotip seperti itu. Maskulinitas atau patriarki itu tidak hanya menekan perempuan, tetapi juga memberi beban terhadap laki-laki, di mana laki-laki ataupun pria harus memenuhi ekspektasi tertentu atas stereotip ataupun norma-norma yang kaku. Jadi dengarkan dulu, lihat dulu, pahami dulu pikiran negatifnya, negativismenya, sinismenya, dipinggirkan dulu. Jadi saya harapannya adalah terminologinya dulu diterima, kemudian gerakannya diterima dan dipahami bersama dan didukung.